Tapi ada soft skill yang harus ketika kalian untuk menjadi seorang litigasi itu pertama kalian harus berani untuk kasarnya nih bahasa sederhananya ya kalian harus siap tempur lah gitu. Artinya ketika kalian bersidang di pengadilan kalian harus berani, nggak usah takut berhadapan dengan siapapun. Dalam arti takut di sini adalah aduh udah jiper duluan nih gitu, aduh yang gue hadapin ini lagi gitu. Nggak usah takut. Saya pernah berhadapan dengan teman satu angkatan saya di sidang arbitrase, ya saya nggak peduli gitu loh, maksudnya ya teman sih teman gitu loh, dan memang bisa dibilang cukup deket teman angkatan saya, sidang di arbitrase, ya udah ketika sidang ya kita sidang gitu loh, harus berdebat, harus saling serang, ya itu sudah harus dilakukan tuntutan profesi, tapi selepas, nah itu, selesai dari sidang, kita temenan lagi gitu loh, jadi apa yang terjadi di persidangan, apa yang terjadi di lapangan, itu tidak merusak pertemanan kita gitu loh. Nah itu yang saya coba pelajari dari senior terdahulu dan coba saya praktekkan bahwa menjadi seorang lawyer litigasi harus berani untuk menghadapi hal apapun itu. Misalnya bahkan waktu itu saya pernah sidang di salah satu daerah di Sumatera Selatan, lawyer saya udah senior, lawan saya waktu itu. Mungkin udah sekitar 45 menuju 50 lah. Sedangkan saya kan masih muda lah kan, ibaratnya bisa dibilang itu. Junior dia lah. Dan saya sendiri waktu itu ketika sidang saya sendiri. Saya takut enggak, terus aja saya hadapin gitu. Ketika harus bersidang, berdebat, ya debat aja gitu loh. Kita beradu argumen hukum, kita beradu fakta yang ada, ya itu yang saya lakukan. Gitu. Mereka bertiga senior-senior semua, sedangkan saya ibaratnya kalau dipandang dari segi usia dan dari segi pengalaman mungkin saya junior gitu. Tapi ya terus aja hantem gitu loh, hadapin aja terus gitu. Enggak. Saya jangan ngerasa takut gitu loh, karena apa yang teman-teman lakukan di persidangan itu adalah tuntutan profesi dan memang itu yang harus teman-teman lakukan. Tapi jangan sampai overreaktif juga ya. Artinya ada juga saya lihat kadang beberapa teman-teman saking emosinya dia dibawa ke persidangan, selesai sidang dia nggak mau salaman gitu. Itu yang sebenarnya nggak etis dan kurang bagus gitu loh. Makanya sidang ya sidang, berantem sidang, selesai di situ selesai udah salaman. Nah, yang berikutnya adalah salah satunya yang harus teman-teman miliki adalah kemampuan komunikasi. Ini penting ketika teman-teman menjadi seorang lawyer ya, karena ketika kemampuan verbal atau kemampuan komunikasi teman-teman kurang baik, akan sangat sulit ketika teman-teman untuk misalnya bersidang atau ketemu polisi lah atau ketemu penyidik misalnya gitu. Itu kalau kemampuan komunikasi kalian kurang pas, itu akan sedikit menghambat teman-teman untuk melakukan sebuah kerjaan gitu ya, pekerjaan. Artinya ketika ketemu penyidik kepolisian, kemampuan komunikasi yang nggak bagus malah nanti akan menghambat dan hasilnya kurang baik. Jadi kemampuan komunikasi yang kalau bahasa ini itu mingle lah, luwes gitu. Nah itu enak gitu. Jadi lebih ya kalau bahasa anak sekarang tuh lebih santuy, lebih enjoy. Nah itu yang hal-hal kayak gitu tuh penting untuk teman-teman di dunia litigasi ya. Yang ketiga, ini juga saya selalu dapat pesan dari partner saya di kantor bahwa ketepatan waktu itu menjadi penting dan nggak boleh ngaret. Saya selalu banget dipesanin ini. Kenapa? Karena kemanapun saya pergi meeting, ketemu dengan siapapun saya meeting, saya diajarkan sama partner saya nggak boleh ngaret dan harus tepat waktu. Bahkan kalau perlu kita datang duluan setengah jam sebelum meeting dilakukan. Jadi misalnya meeting jam 1 siang, maka setengah 1 biasanya saya sudah ada di tempat meeting. Jadi kalau kata bos saya di kantor atau partner saya, lebih baik kita menunggu klien daripada klien nungguin kita. Itu prinsipnya teman-teman. Jadi kenapa? Karena ketika kita tepat waktu, klien akan melihat kita sebagai seorang lawyer yang profesional. Klien akan melihat kita sebagai seorang lawyer yang, wah ini punya integritas, karena dia bisa menghargai waktu. Kenapa? Karena banyak
Karena boleh jadi klien-klien kita tuh orang yang sibuk, orang yang ibaratnya jam terbangnya tingkat mobilitasnya tinggi, jadi butuh berhadapan atau butuh punya lawyer yang on time. Itu penting banget teman-teman. Saya selalu ditekankan seperti itu sama partner saya, jangan pernah telat atau terlambat untuk datang ketemu dengan klien. Bahkan saya pernah waktu itu nunggu 1 jam sebelum meeting, saya datang duluan. Artinya saya datang duluan 1 jam, kliennya belum datang karena alasan macet. Ya itu kalau di Jakarta kan gitu ya. Jadi itu on time, tepat waktu itu menjadi penting. Terakhir, komitmen dan konsisten itu menjadi sebuah kunci teman-teman untuk menjadi seorang lawyer. Ketika teman-teman komit dengan apa yang teman-teman kerjakan, artinya misalnya ketika teman-teman fokus atau ketika teman-teman mengerjakan sebuah case, kalian komit dengan apa yang kalian kerjakan. Teman-teman nggak boleh ibaratnya kayak melanggar profesi atau komitmen kalian dalam artinya misalnya gini ya, ketika kalian dikasih case terus kalian harus kerjakan case itu sampai selesai walaupun peluangnya kalian akan kalah. Sebenarnya itu bisa dilihat dari case-nya. Saya pernah nanganin case di kota Surabaya, saya tahu peluangnya ini akan kalah. Tapi karena saya komit dari awal, ya kita terusin aja nih perkara, walaupun akan kalah. Gitu. Dan kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan ke klien. Artinya misalnya kita udah ngomong, ya Bu, kita akan lakukan A. Ya sudah, kita akan lakukan A. Artinya sekalipun A itu sebuah pilihan yang akan merugikan, dalam arti kayak nggak ada pilihan lain, harus dipilih tindakan A. Ya udah kita konsisten dengan apa yang kita pilih tadi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and turn on notification. And see you in the next video. Bye-bye.